kerja tapi belum dibayar selama 5 bulan, gimana kita mau fokus kerja sedangkan kebutuhan di rumah atau bahkan kebutuhan pribadi aja gak bisa terpenuhi. Dan Bernardo Tavares lagi ada di posisi ini, di kondisi ini. Kalau ditanya siapa pelatih sepak bola yang paling sabar, jawabannya adalah Bernardo Tavares dari PSM Makassar. Jadi gini, yang namanya klub sepak bola, apalagi jika klub tersebut berkompetisi di kasta tertinggi, maka udah seharusnya untuk klub tersebut menerapkan prinsip profesionalitas. Prinsip profesionalitas ini harus diterapkan dalam segala aspek, mulai dari pengelolaan internal klub, perekrutan pemain, pelatih, sampai pembayaran gaji. Nah, kalau klub tersebut gak bisa menerapkan hal tadi, artinya klub itu dinilai gak siap dan gak layak buat berkompetisi di liga resmi, apalagi di kasta tertinggi. Nah, di BRI Super League musim 2025-2026, ternyata masih ada klub yang belum bisa menjunjung tinggi nilai profesionalisme tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah PSM Makassar. Sorry, buat fans PSM, pasti ini adalah berita negatif buat kalian. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dijelaskan dan disampaikan. Gak bisa hal negatif ini dilindungi apalagi disembunyikan. Emangnya apa yang terjadi? Jadi kabar ini disampaikan langsung sama pelatih PSM yaitu Bernardo Tavares. Masalahnya pun gak nanggung karena dia mengaku kalau saat ini belum menerima gaji selama 5 bulan. Bayangin, bukan 1 atau 2 bulan tapi 5 bulan. Bahkan mirisnya lagi ada salah satu staf di PSM yang katanya sampai gak bisa beli makan karena sama sekali gak punya uang. Parah banget kan? Ini jadi kabar yang sama sekali gak bisa dibiarin. Apalagi ini adalah bukan hal yang pertama kali terjadi. Artinya siklusnya terus berulang dan masalahnya gak pernah selesai. Makanya gua di sini mau bahas tentang penunggakan gaji PSM Makassar yang sekarang. Mulai dari faktanya gimana, apa dampak yang terjadi, sampai kita cari tahu tentang bagaimana aturan atau regulasi yang bersinggungan sama kasus ini. Semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini supaya ngasih pemahaman ke kita semua tentang fakta dari masalah penunggakan gaji PSM. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. On this moment, the football for me is not a priority, honestly. When I have people from my staff that last weeks cannot have dinner because don't have money, when I have people from my staff and me also that are almost 5 months delayed, I will go to focus 200% on the football. This is not an excuse about the result because I am professional. And I try that my staff to be professional also. But come on, I am far away from my country, from my family, and almost 5 months to receive money. And have people from the staff also far away that some days cannot have dinner because don't have money. It's not happening in professional football. Yang pertama kita bahas mulai dari faktanya dulu. Jadi kabar ini muncul bukan atas dasar spekulasi pihak tertentu. Tapi kabar ini disampaikan langsung oleh korbannya. Dia yang ada di pihak internal dan dia yang merasakan. Yaitu pelatih PSM Bernardo Tavares. Dan gak tanggung-tanggung, kabar ini disampaikan di momen press conference sebelum laga PSM lawan Persija di pekan ke-6 BRI Super League kemarin. Jadi kata Bernardo Tavares, dia bilang bahwa selama 4 musim melatih PSM Makassar, dirinya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jelas kurang terbaik gimana? Salah satu buktinya adalah dengan persembahan gelar juara Liga 1 di musim 2022-2023. Cuman, untuk saat ini, dia ngerasa bahwa sepak bola bukan lagi jadi prioritas utama dalam hidupnya. Walaupun dia sekarang emang masih menjabat sebagai pelatih kepala di PSM Makassar. Kenapa demikian? Karena sejak musim pertama sampai sekarang, pasti selalu ada masalah terkait finansial. Contohnya pembayaran gaji yang terlambat, bonus tertunda, serta uang dan kebutuhan lainnya juga yang sama tertunda. Dan yang terbaru, yang dia sampaikan bahwa gajinya selama 5 bulan terakhir belum dibayar sama pihak manajemen PSM Makassar. Tentu dengan kondisi ini jelas mengganggu konsentrasinya. Jangankan pelatih sepak bola yang punya beban berat, orang biasa aja, kita nih kerja tapi belum dibayar selama 5 bulan,
Gimana kita mau fokus kerja sedangkan kebutuhan di rumah atau bahkan kebutuhan pribadi aja gak bisa terpenuhi. Dan Bernardo Tavares lagi ada di posisi ini, di kondisi ini. Dia sama sekali gak bisa fokus, maka wajar banget walaupun kemarin PSM baru aja dapat kemenangan pertama atas Persija, tapi di 5 laga awal sebelum itu, PSM gak dapetin satupun kemenangan dan sampai kelempar ke posisi juru kunci. Karena gimana mereka mau fokus main bola, apalagi dapetin kemenangan kalau kondisinya kayak gini. Ditambah lagi, Bernardo Tavares juga berbagi cerita. Dan ini jadi cerita yang paling miris. Bikin sedih banget, Bang. Yang katanya ada salah satu staf kepelatihannya yang namanya nggak disebut, bahwa di pekan sebelum konferensi pers itu dilaksanakan, staf pelatih tersebut ngeluh gak bisa makan malam. Kenapa? Bukan karena sakit atau gak nafsu makan, tapi karena sama sekali gak punya uang buat dia beli makan. Bayangin, Bang, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer sehari-hari, kebutuhan primer dan mendasar yaitu makan, itu mereka sampai sesulit itu buat memenuhinya. Dimana coba hati nurani para manajemen? Apalagi Bernardo Tavares dan sebagian stafnya bukan orang Indonesia. Mereka jauh dari keluarganya, tapi harus ada di kondisi ini. Yang padahal mereka ada di sini adalah untuk memenuhi nafkah keluarganya masing-masing. Tapi gimana mereka mau ngasih nafkah yang baik kalau kebutuhan primer pribadinya aja gak bisa terpenuhi dengan baik? Dan dengan kejadian ini, sebenarnya Bernardo Tavares juga nggak tinggal diam. Dia udah bilang ke manajemen, udah ngajak ngobrol, kapan ini dibayar, kapan kita bisa nerima gaji. Tapi katanya nggak ada jawaban yang pasti dari manajemen. Pihak dari manajemen bilangnya nanti, janjinya 2 bulan lagi. Tapi tertunda dan sampai sekarang masih belum. Dan yang paling bikin jengkelnya, ini bukan kejadian pertama loh, Bang. Sebelum-sebelumnya udah sering ada masalah serupa kayak gini, yang berkaitan sama finansial. Kalian inget gak, di tahun 2023, Bernardo Tavares bahkan sempat ngelelang baju dan trofinya sebagai pelatih terbaik di momen konferensi pers. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena untuk membantu finansial klub. Dia sampai rela ngelakuin hal kayak gitu demi bayar gaji pemain dan staf yang tertunda, yang padahal itu sama sekali bukan kewajibannya. Terus di awal musim ini, PSM juga sempat ada masalah sama ex pemainnya yaitu William Pluim. Masalahnya terkait sengketa pembayaran gaji, yang masalah itu sempat bikin PSM gak bisa daftarin pemain baru. Yang dampaknya juga, Bernardo Tavares ngaku kalau dia benar-benar kesusahan buat rekrut pemain baru karena adanya masalah tersebut. Wajar banget pemain baru pasti mikir 2 kali buat gabung PSM, karena mereka pasti trust issue atas apa yang udah terjadi. Memang pada akhirnya masalah-masalah tersebut emang bisa clear, tapi dengan apa yang udah terjadi, yang sekarang malah ada lagi masalah serupa, seolah nggak ada pelajaran apalagi evaluasi dari pihak manajemen buat gak melakukan kesalahan yang sama. Bahkan kita bisa lihat dari kejadian ini dengan Bernardo Tavares yang berani blak-blakan di depan publik, yang momennya pas lagi konferensi pers, artinya dia udah bener-bener bingung harus gimana. Dia udah frustasi dan dia udah gak bisa banyak lakuin hal lain lagi. Yang harapannya tentu dengan Bernardo Tavares blak-blakan ke publik, manajemen bisa mikir, bisa evaluasi dan bisa segera memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji pelatih, staf maupun para pemain secara tepat waktu. Mungkin dari kalian ada juga yang bingung. Ada yang bertanya kenapa kok udah tahu bermasalah, tapi Bernardo Tavares masih mau bertahan di PSM yang sampai sekarang jadi musim keempatnya. Nah ini yang kita nggak tahu secara pasti detailnya gimana. Karena bisa aja ada sebuah kesepakatan dalam kontraknya yang bikin Bernardo Tavares gak semudah itu buat langsung keluar dari PSM Makassar. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dibilang sama Bernardo Tavares, dia ngerasa bahwa dia harus bertahan buat membantu. Karena jika dia keluar, klub gak bisa bayar dirinya. Nah ini konteksnya masih belum jelas, apakah Bernardo Tavares bertahan gara-gara emang ikhlas pengen bantu PSM, atau karena dia ada di situasi yang emang gak bisa keluar. Karena kalau dia keluar sekarang, mungkin dia bakalan lebih rugi lagi. Tapi itu yang kita nggak tahu ya. Kalau yang jelas, kontrak Bernardo Tavares ini adalah sampai akhir musim ini. Dan di situ kita bisa tahu gimana langkah selanjutnya buat karir dari seorang Bernardo Tavares. Nah, sekarang kita bahas regulasi. Berdasarkan hasil dari analisis yang gue lakukan, gue agak nemuin aturan secara pasti terkait regulasi dan sanksi yang mengatur tentang penunggakan gaji baik itu dari PSSI maupun dari I-League. Tapi gue cuma nemuin beberapa jenis sanksi disiplin yang emang bisa dikasih oleh Komdis PSSI. Yang ini tercantum dalam pasal 11 Kode Disiplin PSSI 2023 tentang sanksi disiplin bagi badan. Jenisnya ada banyak, tapi gue fokus sama sanksi yang masuk akal buat dikasih kalau ada pelanggaran tentang penunggakan gaji. Sanksinya,
bisa jadi diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung, diturunkan ke divisi kompetisi yang lebih rendah alias degradasi, dan sanksi berupa pengurangan poin. Tapi disclaimer, sekali lagi sanksi itu bukan sanksi yang pasti, dan kalau sanksi dari masalah ini gak tercantum secara langsung, artinya sanksi yang nantinya diberikan tergantung dari seberapa berat level dari pelanggaran yang udah dilakukan. Kalau kita lihat dari apa yang udah terjadi, harusnya ini masuk ke kategori pelanggaran yang berat. Apalagi pelanggarannya terjadi berulang kali, berkali-kali, dan ya itu cukup parah banget dan gak bisa ditoleransi. Cuman ada juga gua nemuin statement dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang statement ini disampaikan di musim kemarin, bulan Mei 2025. Katanya pihak PSSI dan Liga udah sepakat yang aturan ini harusnya diterapkan dari mulai musim sekarang. Bahwa selain denda, sanksi buat klub yang bermasalah terkait gaji pemain adalah pengurangan poin. Menarik ditunggu respon dari I-League ataupun PSSI terkait masalah ini. Harapannya sih mereka bisa menindak tegas dan memberikan sanksi yang sepadan sama apa yang udah dilakukan oleh PSM. Bukan karena kita benci sama PSM, tapi tentu ini demi kebaikan sepak bola Indonesia dan PSM Makassar itu sendiri. Karena kalau gak pernah ada sanksi yang berat, yang bikin jerah, otomatis masalah serupa sangat berpotensi buat kembali terjadi di kemudian hari. Kita nggak tahu kedepannya gimana, bisa jadi PSM lagi yang bermasalah, atau bahkan klub lain, karena nggak ada sanksi berat. Mereka pun bakalan ngerasa santai jika nantinya melakukan kesalahan ini. Dan tentu, ini jadi situasi yang bener-bener gak sehat, yang sangat merugikan industri sepak bola di Indonesia jika nggak ada perhatian yang serius. Jadi itu penjelasan terkait PSM Makassar yang lagi-lagi tunggak gaji. Gua di sini mau nyampein respect yang setinggi-tingginya buat Bernardo Tavares karena kesabaran dia sama sekali nggak setipis tisu. Gua sangat respect dengan apa yang dia lakukan, dengan tanggung jawab yang dia tunjukkan. Walaupun dia lagi ada di situasi berat, tapi dia berusaha buat tetap bersikap profesional, tetap melakukan yang terbaik, yang bahkan di laga terbarunya berhasil persembahkan kemenangan atas Persija Jakarta. Semoga secepatnya ada solusi terbaik untuk masalah ini, agar masalah ini juga nggak terulang lagi di kemudian hari. Gimana pendapat kalian tentang masalah ini? Coba tulis di kolom komentar. Sekalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple, tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!